Halo, selamat datang di Digital Course Rio Gandhi. Hari ini kita akan membahas mengenai Instagram hack untuk Reels, tapi di sini kita akan membahas mengenai keseluruhan. Jadi sebelum itu, video dan materi ini bersifat rahasia, jadi dimohon untuk tidak disebarluaskan karena ini bersifat rahasia. Jadi hari ini kita mau ngebahas mengenai Instagram hack untuk views, like, and followers. Jadi buat teman-teman di sini yang sudah membeli digital course ini, terima kasih banyak. Semoga dengan video ini dapat membantu kalian mengembangkan akun Instagram kalian melalui dari materi ini. Jadi yuk kita bahas. Jadi Instagram merupakan sosial media entertainment. Instagram merupakan jejaring sosial berbagi foto dan video yang rilis di tahun 2012. Namun, Instagram bisa digunakan juga untuk memperbesar bisnis kalian. Jadi sesuai dengan digital course ini, gue bukan mau ngebahas mengenai Instagram tuh apa sih, terus caranya biar bisa pakai Instagram gimana, bukan. Tapi di sini kita lebih membahas mengenai dari sisi menghasilkan uang untuk bisnis di dunia Instagram. Ini gimana biar lebih maksimal. Jadi Instagram tidak hanya untuk sosial. Tentu saja Instagram dibangun untuk membangun koneksi baik antar lingkungan kalian maupun dunia luar yang belum kalian ketahui. Namun kenapa tidak kita gunakan Instagram untuk menghasilkan uang? Jadi kalau kita ngomongin soal Instagram, memang awalnya Instagram dibentuk untuk membangun interaksi atau koneksi antar lingkungan, pertemanan, keluarga, atau mungkin dunia luar. Namun Instagram sendiri bisa kita gunakan juga untuk menghasilkan uang. Jadi yang pertama, gue akan membahas mengenai Instagram for Business. Bisnis melalui Instagram. Instagram bisa dipakai untuk menghasilkan uang. Banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari aplikasi jaringan sosial ini. Nah, jadi ada 3 hal yang kalian bisa manfaatkan dalam dunia Instagram. Yang pertama adalah content creator. Nanti akan kita bahas ya. Yang kedua itu build business. Yang ketiga adalah marketing promotion. Nah, kita akan bahas satu persatu dari ketiga hal ini untuk menghasilkan uang lewat dunia Instagram. Yang pertama, content creator, di mana kalian membangun personal branding menjadi content creator atau influencer. Kalian bisa mendapatkan banyak followers dan viewers dengan tujuan menghasilkan uang. Kalau kita ngomongin bisnis dalam dunia content creator atau influencer, tentu aja kalian bisa menghasilkan uang. Dari mana? Dari brand deals, atau mungkin ketika followers kalian udah banyak, kalian bisa jualan, atau mungkin affiliate. Nah, itu terserah kalian. Namun, ketika kalian menjadi content creator, harus menjadi content creator yang bijaksana. Jangan sampai yang membahas hal-hal yang negatif. Ya, kalau bisa yang positif-positif aja deh, jangan macam-macam. Namun, kalau misalnya kalian ingin menjadi content creator, boleh banget nih. Karena kalian akan mendapatkan banyak penawaran endorse, brand deals, atau mungkin bisa menjadi brand ambassador, atau mungkin ya apapun itulah. Jadi, dalam dunia konten ini juga bisnis, di mana kalian juga bisa menghasilkan uang yang sangat-sangat luar biasa dan tidak menutup kemungkinan kalian bisa menghasilkan miliaran dari menjadi konten kreator. Namun kalau misalnya kalian tidak ingin menjadi konten kreator, kita bisa memanfaatkan Instagram untuk bisnis-bisnis yang lain. Yang kedua itu adalah build business. Ingat, dunia Instagram tidak cuma soal konten kreator. Jadi membangun bisnis bisa berawal dari Instagram. Banyak sekali orang-orang yang berhasil membangun bisnis dari aplikasi sosial ini. Tertarik gak teman-teman untuk membisnis, untuk membangun bisnis di dunia Instagram? Nah, teman-teman bisa menjual apa? Bisa menjual jasa kalian, bisa menjual produk jualan kalian, baik yang offline maupun yang jualan online, atau mungkin bisa affiliate. Jadi, Instagram sendiri bisa dimanfaatkan untuk hal-hal seperti ini. Misalnya kalian punya jasa fotografer, atau mungkin wedding organizer, atau mungkin jasa-jasa kalian yang lain lah. Nah, itu bisa dijual di Instagram. Dengan cara apa jualnya? Ya kalian buat konten sehingga nanti banyak yang bisa melirik akun kalian dan akhirnya kalian bisa mendapatkan dealing dari Instagram tersebut. Atau kalian misalnya jualan offline atau jualan online. Bisa juga nih untuk menjual produk-produk kalian tuh di Instagram. Lalu affiliate juga sama, teman-teman. Yang ketiga itu adalah marketing promotion. Instagram merupakan aplikasi jaringan sosial yang bisa dipergunakan sebagai wadah promosi terbaik. Bisnis kamu bisa dikenal lebih banyak orang atau bahkan mendapatkan customer baru. Jadi kita nggak ngomongin soal interaksi lingkungan kita atau orang baru, tapi kita bisa manfaatkan Instagram untuk media promosi.
di mana kalian mempromosikan bisnis kalian, mempromosikan affiliate kalian. Untuk apa? Ya untuk tujuannya mendapatkan penjualan, mendapatkan uang juga. Jadi marketing promosi itu bisa digunakan dari video ataupun foto. Nah, di sini kalian udah mengetahui nih. Jadi Instagram ternyata bisa dipakai untuk ketiga hal ini di lain daripada untuk membangun koneksi. Nah, jadi gimana caranya biar akun Instagram kalian ini bisa lebih maksimal? Bisa menjadi content creator, bisa untuk sebagai wadah promosi, atau mungkin sebagai bisnis yang akan kalian bener-bener maksimalin ke depannya. Kita ngomongin soal fitur yang ada di Instagram dulu, yang tentu saja dapat membantu kalian untuk membesarkan akun Instagram kalian. Jadi, untuk memaksimalkan akun kalian, ada banyak sekali fitur-fitur di Instagram yang bisa kalian manfaatkan. Yang pertama, biodata. Di mana kalian bisa membuat orang-orang itu mengenal kamu itu siapa sih. Lalu link di biodata sebagai call to action atau mengetahui kamu lebih lanjut lagi. Call to action adalah seperti panggilan untuk yang ketika melihat itu dapat melakukan aksi. Kemudian ada story dan highlight, di mana ini untuk membangun interaksi. Atau mungkin untuk nge-shout out, di mana kalian bener-bener kayak nge-story, mungkin membangun interaksi antar followers kalian ataupun followers baru. Atau mungkin meng-highlight story-story kalian yang ujung-ujungnya ya goals kalian adalah mendapatkan sesuatu lah. Mungkin bisa dapetin followers, bisa dapetin brand deals, atau mungkin bisa mendapatkan pelanggan atau customer. Kemudian ada Instagram Reels, di mana untuk build engagement, followers, like, dan sebagainya. Ini sama seperti foto atau carousel. Jadi bedanya foto atau carousel apa? Kalau foto kan cuma foto biasa doang. Kalau misalnya yang carousel itu yang foto bisa di slide-slide seperti itu ya. Lalu ada analytics, di mana kalian dapat menganalisa nih, dari data analytics, followers kalian itu rata-rata umur berapa sih? Terus dari daerah mana sih? Terus konten-konten mana saja sih yang mendapatkan banyak engagement? Jadi kalian harus menganalisa hal tersebut juga. Kemudian ada direct message, di mana untuk membangun interaksi kepada followers kalian atau yang bukan followers kalian, atau mungkin untuk dealing-dealing juga nih teman-teman untuk direct message. Nah, ketika kalian sudah mengetahui fitur-fitur Instagram seperti ini, kayaknya kurang mantep gitu ya kalau kita tidak memaksimalkan supaya dari biodatanya lebih maksimal, link biodata lebih maksimal, story, Instagram, foto, carousel, analytics, dan direct message. So, yang pertama, gue mau bahas mengenai biodata dan link. Ini adalah contoh biodata Instagram gue, Rio Gandhi. Di sini gue menulis Digital Strategist and Analyst, e-commerce consultant, lalu ada hashtag Tim Cuan Rio, dan juga seller mentor. Jadi di sini ada link juga nih teman-teman. Link ini adalah link, gue pakai link yang ini bebas, gak harus ikutin yang ini. Ada banyak sekali web-web yang menggunakan link untuk yang banyak seperti itu ya. Jadi link di sini tujuannya adalah untuk call to action. Jadi biodata untuk memperkenalkan brand atau akun kalian, serta lebih mudah dalam pencarian di Google maupun Instagram. Link biodata juga untuk call to action, untuk web, jualan, kontak person, atau mungkin yang bisa dihubungi, dan sebagainya. Dan catatan penting, biodata singkat namun on point. Oke, di sini kenapa gue menulis digital strategist dan analis, lalu ada e-commerce consultant. Supaya apa? Supaya orang-orang atau followers yang datang ke akun gue itu bisa mengetahui, oh, gue ini siapa sih? Dan pekerjaan gue apa sih? Dan ketika mungkin saja dia punya toko online, dia bisa menjadi klien gue, atau mungkin dia bisa nanya-nanya perihal e-commerce ke gue. Lalu ada Tim Cuan Rio, di mana gue membuat hashtag gue sendiri. Supaya orang-orang tahu kalau misalnya Rio Gandhi itu ada yang namanya Tim Cuan Rio. Nah itu adalah gue bangun teman-teman. Gue bangun supaya mereka itu hafal dengan apa yang gue buat hashtag ini. Jadi dari ada namanya nih, Rio Gandhi E-commerce Digital Strategist and Analyst. Ini dapat ditemukan ketika ada orang-orang yang sedang mencari e-commerce konsultan. Itu bisa keluar di search engine Instagram. Atau kalau misalnya ada yang cari di Google, itu juga bisa keluar. Jadi biodata ini penting banget untuk supaya akun kalian atau akun brand kalian itu lebih mudah ditemukan. Dan juga sebagai bentuk identity kalian tuh siapa. Kalau bisa sih ada yang namanya personal branding atau mungkin tagline yang bisa diingat. Kayak gue tagline-nya Tim Cuan Rio. Kayak gitu ya. Lalu ada story dan highlight. Jadi bangun interaksi dengan followers dengan story. Dan shout out dalam bentuk story highlight. Story juga berguna untuk menaikkan engagement dan mendapatkan followers baru. Catatan penting, interaksi dan highlight itu sangat penting.
Jadi ketika gue membuat story, ada story-story tertentu yang memang sengaja gue buat untuk gue highlight. Contohnya di sini ada klien konsul. Klien-klien yang konsultan sama gue, hasilnya seperti apa, seperti testimoni dan sebagainya. Jadi ketika ada orang yang datang ke akun gue, dia melihat, oh ini e-commerce konsultan. Ketika dia lihat Instagram story gue yang di highlight, dia lihat, oh ternyata ada yang konsul nih sama gue. Dan dia jadi tertarik untuk menjadi klien gue, seperti itu. Jadi Instagram di sini untuk highlightnya sangat-sangat penting. Namun, highlight Instagram ini harus dibuat berdasarkan story yang sudah kamu buat. Lalu ada YouTube, di mana YouTube ini seperti perjalanan YouTube gua. Jadi dari subscribersnya masih sangat-sangat kecil sampai sekarang udah 100 ribuan subscribers. Kayak gitu teman-teman. Jadi ketika membuat YouTube ini, tujuannya apa? Supaya mereka tahu kalau gue tuh tidak beli subscribers. Followers bisa melihat perjalanan YouTube gue seperti apa, kenaikannya dan sebagainya. Lalu ada offline speaker, ini adalah ketika gue menjadi pembicara-pembicara. Sehingga kalau misalnya gue mendapatkan penawaran-penawaran untuk menjadi pembicara di offline, ya mereka tahu kalau gue tuh udah pernah. Kayak gitu. Jadi, selain membangun trust atau kepercayaan, ini juga dapat membangun supaya mereka ini jadi tahu gue ini sebenarnya apa sih, bisnis gue apa sih. Lalu, ya mereka jadi tahu juga lah, kalau misalnya mau cari soal e-commerce konsultan, ya bisa ke gue. Seperti itu. Jadi selalu ada goals yang kalian buat di akun Instagram kalian. Berbeda tentu kalau misalnya Instagram pribadi ya. Ini kan Instagram memang untuk kerjaan. Kemudian ada Reels and Photo. Jadi kan ini sama-sama konten nih teman-teman. Konten Instagram dalam bentuk video Reels atau short video atau mungkin foto. Fotonya bisa carousel yang bisa di slide-slide. Jadi konsisten dalam membuat konten Instagram Reels akan meningkatkan engagement akun. Instagram Reels merupakan pilihan yang tepat untuk memperbesar akun. Catatan penting, konsisten membahas konten yang relevan. Coba jam terbaik. Maksudnya apa sih? Jadi gini, ketika kalian ini membuat akun ya, kalian tuh harus tahu, kalian tuh lebih nyaman dan lebih mau ekspor di mana? Video atau foto? Boleh gak pilih dua-duanya? Boleh aja, tapi tentu aja secara quantity harus lebih banyak. Yang mana nih? Kayak gue nih, gue lebih banyak tuh video. Kenapa gue jarang foto? Karena algoritmanya berbeda. Kalau misalnya gue upload video, tentu aja algoritmanya akan lebih bagus daripada gue upload foto. Begitu juga sebaliknya. Jadi, ini berbeda dengan tahun-tahun dulu banget teman-teman. Kalau sekarang sih, kalau kalian mau pilih Reels, ya Reels aja. Kalau mau pilih foto, foto aja. Foto juga pilih. Mau yang carousel atau foto yang biasa aja. Nah, nanti followers kalian akan terbentuk, algoritmanya akan terbentuk juga. Kemudian, konsisten. Dan, ingat, membahas konten yang sesuai dengan apa yang ingin kalian bahas. Kayak gue nih, gue bahas mengenai bisnis digital. Lalu membahas soal jualan online. Jadi bangun personal branding kalian, bangun akun kalian, dan terbaca oleh sistem, kalian itu akun yang membahas apa sih. Lalu dites juga nih jam-jam terbaik untuk kalian posting. Jadi jangan sampai kalian tuh kontennya acak-acakan. Kemudian juga upload jamnya tuh acak-acakan. Kalian tuh harus tahu jam-jam terbaik kalian upload tuh di jam berapa. Mungkin bisa dicoba dari jam-jam prime time. Kayak misalnya jam makan siang, di pagi hari, atau mungkin di malam hari lah, atau jam 7 malam, kayak gitu ya. Nah, ini yang seru, dimana gue akan membahas soal hack atau formulanya gimana sih biar Instagram kalian tuh lebih maksimal. Jadi formulanya adalah, kalian bisa upload minimal satu konten per hari. Ada toleransi 2 hari sekali lah, cuma menurut gue kalau akun-akunnya masih kecil, followersnya masih rendah, atau engagement masih rendah, lebih baik 1 hari 1 konten. Ya itu minimal ya, paling bisa sih 2 sampai 3 kali sehari juga boleh. Cuman kalau misalnya kalian mau main di 1 hari sekali itu nggak apa-apa. Kemudian manfaatkan tren video, musik, atau filter. Karena ketika ada tren video, itu berarti lagi di highlight, lagi di boost. Kalian bisa nih, mungkin lihat konten-konten yang viral apa, kalian bisa cocokin dengan pembahasan kalian. Tentu aja nggak melenceng ya. Kemudian musik yang lagi viral atau filter-filter, itu bisa dimanfaatkan juga. Kemudian, story Instagram itu sehari bisa 3 sampai 5 per hari. Kalau bisa lebih sih nggak apa-apa, cuma jangan terlalu spam juga. Kemudian kalau bisa story-nya tuh ada interaksi. Maksudnya ada interaksi gimana? Kayak misalnya ada open question, atau mungkin ada membangun pertanyaan sehingga banyak yang DM, banyak yang nge-reply dan sebagainya. Kemudian bisa ya lebih interaktif lah. Jangan soal kerjaan terus, kali-kali bisa soal story mengenai kehidupan, atau mungkin soal apapun lah. Kemudian konten membangun interaksi atau emosional. Nah, ketika kalian membuat konten, ada baiknya teman-teman, konten kalian tuh yang bisa membangun interaksi, yang bisa saling komen, atau mungkin bisa membangun emosional penonton. Karena biasanya
konten interaksi dan yang membangun emosional itu lebih banyak mendapatkan engagement, lebih banyak mendapatkan views, likes, and comment. Itu benar-benar dahsyat kalau misalnya konten yang berhubungan dengan interaksi dan emosional. Kemudian, emosional dan pertanyaan adalah kombinasi terbaik. Jadi gue pernah testing ya, di mana konten itu ngebahas soal-soal yang membangun emosional dan interaksi. Dan itu, ya kalian bisa lihat tadi, views-nya sampai 1 juta teman-teman. Jadi itu bener-bener kayak mantep banget, dari konten tersebut bisa nambahin followers baru. Lalu ketika gua upload konten selanjutnya, ya udah pasti udah terbentuk nih. Yang nonton udah berapa banyak. Lama-lama mulai terlihat nih, mulai naik teman-teman. Yang penting kalian selalu fokus kepada pembahasan kalian, jangan melenceng. Kemudian ini adalah rumus teman-teman, rumus AIDA. Ini adalah rumus yang paling gue suka. Ada banyak sekali rumus-rumus yang bisa kalian pakai, cuma menurut gue rumus AIDA ini yang bener-bener paling oke menurut gue. Jadi ada awareness, interest, desire, sama action. Jadi awareness adalah membangun daya tarik. Nanti ada contohnya ya. Kemudian ada interest, membuat penonton itu lebih tertarik. Kalau desire, memberikan solusi atau jawaban kamu. Kemudian ada action, di mana kalian beri tindakan seperti like atau klik link di bio. Contohnya gimana? Nih, kita langsung kasih tahu aja. Jadi ada contohnya nih, ada awareness. Awareness gimana? Jadi awareness adalah di video-video awal, di 3 detik awal nih teman-teman. Harus bangun yang namanya ketertarikan dulu nih. Jadi awareness. Ternyata ini yang membuat akun Instagram kamu tidak berkembang. Nah, itu adalah awareness, di mana orang jadi penasaran. Ah, apa nih yang membuat akun gue kok tidak berkembang? Nah, ketika dia udah mulai penasaran, dia akan mulai menonton lebih lanjut. Masuklah ke interest. Ternyata 60% generasi milenial sangat suka melihat Instagram Story. Nah, itu adalah interest, di mana, oh, ternyata memang 60% generasi milenial suka lihat story ya. Makin penasaran, dia lanjut lagi nonton. Masuklah ke desire. Jadi kamu harus mulai aktif membuat story yang menarik agar bisa membangun engagement kamu lebih banyak. Ternyata Instagram Story bisa ngebuat akun-akun kalian nih, dari video reels atau foto atau carousel, itu mendapatkan tambahan engagement. Nah, itu adalah desire, dimana, oh, ketika dia udah tahu, dia penasaran, dia lebih penasaran lagi, kemudian dia mendapatkan jawaban dari video kamu, ternyata story itu penting, kemudian jangan lupa untuk tambahkan action. Action ini kayak gimana? Nah, seberapa sering sih kamu membuat Instagram Story? Coba komen. Nah, coba komen itu adalah action. Ketika kalian melakukan action adalah kalian membuat penonton itu melakukan tindakan. Boleh kayak, kalau misalnya membantu, jangan lupa like ya. Kalau misalnya kalian ingin belajar mengenai Instagram Reels, jangan lupa klik link di bio. Nah, kayak gitu. Jadi, selalu ada action di akhir video. Tapi, nggak selalu juga ya teman-teman ya. Kadang action juga boleh dihilangkan. Namun, kalau misalnya kalian ingin mendapatkan interaksi yang lebih banyak, ya jangan lupa untuk ada action. Apalagi kalau misalnya kalian ingin mendapatkan objektif kalian. Misalnya mendapatkan orang yang nge-follow atau klik link di bio. Nah, itu harus ada action. Jadi, rumus AIDA ini penting banget. Nah, ini kalian harus sering-sering membuat script. Kalau misalnya buat konten itu harus ada scriptnya teman-teman, jangan ada script. Kalau nggak ada script, nanti yang ada ngaco. Pakai rumus AIDA ini karena ini penting banget. Kemudian hacknya apa lagi nih? Minimal 1 konten per hari. Jangan campur-campur pembahasan. Jadi kalau misalnya kalian mau bahas satu ya satu aja. Kayak misalnya gue nih bahas jualan online, ya jualan online aja. Tapi kalau misalnya jualan online-nya mau diperluas ya boleh. Tapi yang penting masih ada benang merah bahas jualan online. Kemudian boleh perluas pembahasan dengan formula. Misalnya 5 dan 2, misal 7 hari ya total ya, 5 dan 2. Jadi 5 kali tutorial makeup atau 2 kali review makeup. Ini kan masih nyambung. Padahal kalian ini tutorial makeup tapi ada review makeup, masih nyambung. Jadi ada makeupnya juga. Kemudian aktif untuk Instagram Story. Kemudian cari kunci konten viral yang relevan. Tadi ya, dari konten, musik, filter, dan sebagainya. Lalu pilih carousel, foto, atau video. Jangan serakah, jangan mau semuanya. Karena algoritmanya sekarang beda. Kalau misalnya kalian mau Instagram Reels, ya Reels aja. Short video, kalau mau foto, foto aja. Kemudian membangun karakter dan personal branding. Ingat, kalau misalnya buat akun, itu harus ada namanya karakter. Karakternya apa? Mungkin dari desain foto kalian, desain video kalian, atau mungkin personal branding kalian, karakter kalian sendiri. Itu harus dibangun. Kemudian jangan lupa rumus AIDA, karena rumus AIDA itu penting banget. Kemudian bangun interaksi dan emosional, ini juga penting untuk nambahin engagement. Manfaatkan konten viral, pembahasan musik dan filter. Nah, ini adalah hack ya teman-teman. Jadi di sini penting banget kalian maksimalin yang di sini yang gue sebutkan, dan gue yakin pasti akun kalian tuh bisa mendapatkan followers yang banyak, likes yang banyak, dan banyak komen. Yang penting konsisten dan selalu ikutin rumus yang ini teman-teman. Dan gue udah praktekin dan memang grow-nya itu lumayan. Jadi
Jangan lupa untuk selalu menggunakan hack ini dan rumus yang tadi ya. Lalu jangan lupa untuk collaboration juga. Jadi membangun interaksi antar sesama akun juga sangat baik. Karena bisa saling tukar followers dan membangun konten baru. Kalau misalnya kalian punya kenalan-kenalan yang sesama kreator atau mungkin sesama brand, boleh nih open collab. Karena kan bisa saling tukar followers, tukar engagement. Ya kalau misalnya kalian sudah bisa open collaboration, ya silahkan open collaboration. Atau mungkin kalau misalnya kalian ingin ajak-ajak collab, ya silahkan cari-cari orang-orang yang cocok sekiranya sama brand kalian, akun kalian, atau mungkin ketika kalian jadi content creator, pembahasannya yang sama, boleh diajak collab. Konsisten. Lawan terberat ketika membangun akun sosial media adalah konsisten. Konsisten adalah kunci. Nah, di lain daripada konsisten, kan tadi ada formulanya nih teman-teman. Nah, itulah yang sulit. Jadi udah harus bikin formula, bikin skrip, lalu konsisten untuk upload konten sehari sekali. Yang penting gini, ketika kalian tahu konsisten, tapi konsisten tidak tahu kunci, percuma. Sekarang kamu udah tahu kuncinya, sekarang harus konsisten. Jadi bener-bener maksimalin. Baik konsisten pembahasan konten, terus tidak bolong upload konten dari story ataupun feed. Video, foto, carousel, jangan lupa. Nah, pembahasan konten maksudnya apa? Ya maksudnya ketika kalian bahas, misalnya gua nih jualan online, jangan melenceng. Konsisten terus bahasnya jualan online. Karena algoritmanya terbentuk dan followers kalian yang didapatkan itu orang-orang yang memang tertarik untuk mendengarkan kalian membahas jualan online. Kayak gitu. Jadi, bahas satu pembahasan. Terima kasih teman-teman yang sudah mau beli digital course ini. Semoga membantu. Kalau misalnya mau beli digital course gue yang lain, bisa ke desti.store/riogandi. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue. Lalu cek video-video di YouTube gue di channel Rio Gandhi. Dan yang mau nanya soal kelas offline atau jasa konsultan bisa ke nomor yang ini. Semoga course ini membantu kalian dan semangat untuk membuat kontennya. Dan jangan lupa selalu konsisten dan satu pembahasan. Dan ingat formulanya AIDA. Oke gitu ya teman-teman ya. Rio Gandhi, peace out.